Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100, 101, 102 dan 103 dari surah Al-An'am, yaitu 4 ayat yang masih lagi berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berada di kota Mekah, yang mana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka dahulu. Tetapi sayangnya mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya sedikit sekali dari mereka. Kebanyakan mereka adalah mengikuti kepercayaan nenek moyang, yaitu menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Namun di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya ada di antara mereka bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga menyembah bangsa jin. Mereka menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu sekutu Allah adalah bangsa jin. Jadi mereka menjadikan bangsa jin itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Artinya mereka menetapkan bangsa jin itu seperti mereka menetapkan Allah sebagai Tuhan. Mereka telah menyekutukan Allah. Lebih dari itu adalah mereka menyatakan bahwasanya bangsa jin yang mereka sembah itu adalah Tuhan atau sekutu Tuhan dan merupakan anak Tuhan, yaitu anak Tuhan yang laki-laki. Kemudian juga mereka menetapkan bahwasanya Tuhan memiliki anak perempuan. Anak perempuan Tuhan itu adalah malaikat. Jadi anak Tuhan yang laki-laki adalah bangsa jin dan anak Tuhan yang perempuan adalah bangsa malaikat. Mereka menetapkannya bukan karena adanya pengetahuan pada mereka, tidak, tetapi karena kebodohan. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Kepercayaan mereka yang sesat seperti itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bantahan di dalam ayat yang akan kita pelajari. Kemudian apabila telah terbantahkan kepercayaan sesat tersebut,
bermakna jelaslah Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Maka apabila sudah jelas Allah sebagai Tuhan, maka Allah pun memerintahkan manusia supaya tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur seluruh ciptaan ini. Maka tidak sepatutnya memalingkan kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mestinya hanya mempercayai Allah Subhanahu wa taala saja. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, mestilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya yang maha agung, yaitu dirinya yang maha agung itu tidak mampu dicapai oleh pandangan mata manusia. Tetapi Allah yang maha agung itu mampu menguasai setiap pandangan mata manusia. Dan Allah adalah yang maha halus, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui. Nanti kita akan terangkan apa makna halus di sini. Dan Allah maha mengetahui dengan terperinci apa saja yang berlaku di alam semesta ini. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan bentuk lain dari perbuatan syirik yang pernah ada, yaitu khususnya adalah pada bangsa Arab, yaitu ada di antara bangsa Arab itu yang menyekutukan Allah dengan bangsa jin, dan menyatakan bahwasanya bangsa jin yang merupakan sekutu Allah itu adalah anak Allah. Dan mereka mengatakan bangsa jin itu adalah anak Allah yang laki-laki. Mereka mengatakan demikian adalah karena kebodohan mereka. Berarti mereka mengada-adakan dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantah kebodohan mereka itu, maka diberilah pengetahuannya adalah melalui apa yang ada di alam semesta ini, yaitu langit dan bumi. Langit dan bumi itu ada, maka pasti ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakannya itu adalah pasti adalah lebih besar dari langit dan bumi, dan yang menguasai langit dan bumi. Nah, yang menguasainya itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun bangsa jin itu adalah yang diciptakan. Maka yang diciptakan itu tidak akan mampu menguasai seluruh yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah bahagian dari ciptaan yang besar ini. Kemudian bantahan yang kedua disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki anak, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan yang dengan pasangan tersebut lahir anak. Tidak mungkin. Bantahan yang ketiga adalah Allah pencipta segala sesuatu, bermakna pencipta tidak sama dengan yang diciptakan. Bangsa jin itu adalah yang diciptakan, maka tidaklah mungkin sama antara bangsa jin, yaitu yang diciptakan, dengan Allah sebagai pencipta. Dengan bantahan tersebut nampak jelaslah siapa Tuhan yang sebenarnya. Inilah yang mau disampaikan dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu berarti masih lagi menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu tentang kepercayaan bangsa Arab. Sebelum ini kepercayaan bangsa Arab adalah menyembah berhala. Rupanya tidak hanya menyembah berhala, ada sebahagian dari mereka yang juga menyembah bangsa jin. Pelajaran juga bagi kita pada hari ini, yaitu pada hari ini manusia di muka bumi bukan hanya menyembah berhala. Pada hari ini manusia ada juga yang menyembah jin, menyembah syaitan. Bahkan mereka berhubungan rapat dengan syaitan. Mereka tunduk dan patuh kepada setiap apa yang diperintahkan, yang diarahkan oleh syaitan.
Tujuannya adalah karena mereka ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan dari syaitan. Maka mereka ini disebut sebagai penyembah syaitan. Mereka telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kitalah untuk menerangkan kepada mereka bahwasanya kepercayaan mereka itu adalah kepercayaan yang sesat. Bagaimana caranya? Ada 3 alasan di dalam ayat yang kita pelajari ini. Maka sampaikan ketiga alasan ini kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Inilah sebagai pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini dan kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum. Wa ja'alu lillah, wa dan ja'alu, mereka menjadikan. Mereka siapa? Orang-orang musyrik Mekah. Dan mereka menjadikan lillah, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu, al-jin, dari kalangan jin. Wa khalaqahum, wa, padahal khalaqahum, Allah telah menciptakan mereka. Dan mereka, kaum musyrik Mekah, telah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dari bangsa jin, padahal Allah telah menciptakan mereka. Mereka di sini nanti kita akan terangkan. Ada di antara ulama tafsir menerangkan kembalinya mereka itu, mereka kaum musyrik. Kemudian ada juga yang menerangkan kembali mereka itu adalah sekutu-sekutu dari bangsa jin. Nanti kita akan terangkan dengan lebih terperinci. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Wa kharaqu, dan mereka mengada-adakan, yaitu mereka melakukan dusta, lahu, baginya, bagi Allah, bahwasanya bagi Allah itu banin, anak laki-laki, wa banat, dan anak perempuan, bighairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu. Jadi mereka mengatakannya tanpa berdasarkan ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma, dari apa-apa yang yasifun, mereka sifatkan Allah dengannya, atau mereka sebut sebagai sekutu-sekutu Allah. Ayat berikutnya, Badi'us samawati wal ard. Badi', pencipta, as-samawat, langit yang 7 lapis, wal ard, dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Ini bantahan. Anna yakunu lahu walad. Anna, bagaimana dia, yakunu lahu, baginya, bagi Allah, walad, ada memiliki seorang anak, walam takun lahu sahiba, walam takun, sementara ia tidak memiliki, lahu, baginya, sahibah, pasangan atau istri.
Wa khalaqa kulla syai', wa khalaqa, dan dia Allah telah menciptakan kulla, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, artinya segala sesuatu. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa, dan huwa, dia Allah, bikulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, alim, maha mengetahui. Kita ulang dari pangkal ayat. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia memiliki anak sementara dia tidak memiliki istri, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat berikutnya. Dzalikumullahu rabbukum. Dzalikum, yang sedemikian itu, yaitu yang memiliki sifat-sifat seperti itu, Allah, itulah dia Allah, Rabbukum, Tuhanmu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Khaliqu, pencipta, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu. Fa'buduh, maka beribadahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa, dan Dia Allah, ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, wakil, maha menguruskannya, yang diserahkan urusan itu kepadanya dan menguruskannya. Kita ulang dari pangkal ayat. Yang memiliki sifat-sifat yang agung itu adalah Allah, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia, pencipta segala sesuatu, maka ibadatilah Ia, atau beribadahlah kepadanya. Dan Dia Allah adalah yang mengurusi segala sesuatu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La, tidak, tudrikuhu, mampu mencapainya, al absar, pandangan-pandangan mata. Jadi pandangan-pandangan mata tak mampu mencapainya. Mencapainya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa, dan Dia Allah, yudriku, mampu mencapai al absar, pandangan-pandangan mata. Wa huwal latiful khabir. Wa huwa, dan Dialah Allah, al-latif, yang maha halus, al-khabir, yang maha mengetahui. Pandangan-pandangan mata tak mampu mencapainya, dan Dia Allah mampu mencapai pandangan mata, semua pandangan mata. Dan Dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kepercayaan kaum musyrik Arab. Kemudian Allah juga menerangkan bantahan terhadap kepercayaan syirik mereka itu. Kepercayaan mereka adalah menyekutukan Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Artinya bangsa Arab itu ada di antara mereka yang menyekutukan Allah dengan berhala, ada juga di antara mereka itu yang menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Nah, yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Kemudian Allah bantah kepercayaan sesat mereka itu dengan bantahan yang sangat jelas dan terang sekali, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyekutukan Allah. Apabila sudah jelas Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, maka sepatutnya beribadah kepada Allah sahaja. Jangan beribadah kepada selain Allah. Allah yang diibadati itu adalah Allah yang Maha Agung, yaitu mampu menguasai segala sesuatu, yaitu mampu menguasai setiap pandangan mata apabila memiliki kuasa dalam memandang. Tetapi setiap pandangan mata itu tak mampu untuk menguasai zat Allah, karena zat Allah itu tidak mampu dikuasai oleh pandangan mata. Jangankan dikuasai, pandangan mata pun tak mampu mencapai zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah maha halus. Namun Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Maka sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat.
sehingga kandungan ayat yang telah kita ketahui melalui tafsir ringkas tadi akan dapat lebih kita fahami dengan terperinci, sehingga betul-betul kita menikmati kandungan ayat ini dan menjadikannya sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup, yaitu petunjuk dan pedoman yang akan menghantarkan kita kepada keimanan yang lebih kuat lagi, keyakinan yang lebih sempurna lagi. Kemudian setelah itu mudah bagi kita untuk mendakwahkannya kepada orang lain yang masih lagi tenggelam dalam kesesatan seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-100. Ayat pertama dari 4 ayat yang kita pilih. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum. Wa dan atau dan yang ada di pangkal ayat ini adalah waw ataf, yaitu melanjutkan ayat sebelumnya. Tetapi apabila kita perhatikan, ayat sebelum ini kaitannya adalah dengan menyembah berhala, menyembah patung. Sementara setelah ini, setelah wa adalah menerangkan tentang menyembah bangsa jin. Sebelum ini menyembah berhala, sekarang pula menyembah bangsa jin. Lalu ada waw ataf, waw melanjutkan. Sementara dua perkara ini dua perkara yang berbeda, yaitu satu menyembah berhala, satu lagi menyembah bangsa jin. Bermakna ada dua kisah di sini, yaitu kisah orang-orang musyrik yang menyembah berhala dan kisah orang-orang musyrik yang menyembah jin. Maka ulama tafsir pun menyebutkan wa di sini adalah atful qissah alal qissah, yaitu menyambungkan satu kisah yang sudah selesai sekarang disambungkan dengan kisah yang baru. Kisah yang baru adalah tentang menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni. Ja'alu lillah, mereka itu menjadikan bagi Allah. Mereka itu siapa? Karena ayat sebelum ini tentang orang-orang musyrik Mekah, maka mereka adalah bangsa Arab, yaitu yang menyekutukan Allah. Pada kali ini Allah menerangkan bahwasanya mereka itu menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Syuraka al-jin, syuraka sekutu-sekutu, al-jin dari kalangan bangsa jin. Sebenarnya ayat ini adalah waja'alu al-jinna, waja'alu, dan mereka menjadikan al-jinna bangsa jin syuraka'a sekutu-sekutu lillah bagi Allah. Begitu susunannya kalau kita susun dengan bahasa kita. Dan mereka menjadikan bangsa jin sekutu-sekutu bagi Allah. Mengapa kata lillah diangkat ke depan? Wa ja'alu lillah, dan mereka menjadikan bagi Allah, karena penekanan di sini adalah penekanan pada mentauhidkan Allah. Nah, maka karena yang ditekankan adalah mentauhidkan Allah, maka kata lillah bagi Allah itu diangkatkan dia ke depan, karena ia adalah sebagai yang diperhatikan. Karena pembahasannya adalah tentang mentauhidkan Allah. Maka diangkatlah ia ke depan sebagai yang mesti diperhatikan. Dan mereka menjadikan bangsa jin sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Wa khalaqahum, padahal Allah telah menciptakan mereka. Padahal Allah telah menciptakan mereka. Mereka yang dimaksudkan ini siapa ini? Apakah mereka bangsa Arab itu atau mereka bangsa jin itu? Padahal Allah telah menciptakan mereka. Padahal Allah telah menciptakan mereka bangsa Arab. Apabila Allah telah menciptakan mereka, maka semestinya mereka patuh kepada Allah yang menciptakan mereka. Sebab Allah yang menciptakan mereka itu menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada bangsa jin. Maka apabila mereka
adalah yang diciptakan oleh Allah, tidak patut bagi mereka untuk menjadikan bangsa jin itu sekutu-sekutu bagi Allah, karena mereka bangsa Arab adalah bangsa yang diciptakan oleh Allah. Ini tafsiran yang pertama. Kalau kita mengembalikan dhamir hum, kata ganti hum itu kepada mereka bangsa Arab. Tafsiran yang kedua yaitu wa khalaqahum, dan Allah telah menciptakan mereka, telah menciptakan bangsa jin yang telah ditetapkan sebagai sekutu-sekutu Allah, sekutu-sekutu bagi Allah oleh bangsa Arab. Dan apabila mereka menjadikan bangsa jin itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, padahal bangsa jin itu adalah Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan bangsa jin itu, maka tak patut untuk dijadikan sekutu Allah. Apa sebab? Sebab Allah menciptakan bangsa jin. Kalau Allah menciptakan bangsa jin, bermakna bangsa jin itu ciptaan. Maka apabila bangsa jin itu ciptaan, maka tidak patut dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, karena bangsa jin itu juga adalah ciptaan Allah. Maka bagaimana mereka menjadikan bangsa jin itu pula sebagai Tuhan-Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala? Berarti mereka telah membuat-buat kesesatan semau mereka, tidak berdasarkan pengetahuan. Ini yang diterangkan di dalam ayat berikutnya. Wa kharaku, dan mereka membuat-buat. Kharaku, membuat-buat atau mengada-adakan, mencipta reka. Kemudian di ujung ayat nanti bi ghairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu, bermakna mereka berbohong, yaitu mereka membuat-buat begitu saja, mengada-adakan begitu saja. Wa kharaku, kata kharaku di sini sebenarnya maknanya adalah, kharaku di sini adalah membuat sesuatu yang sesuatu itu sifatnya merusak. Itu makna kharaku. Merusak apa di sini? Merusak kebenaran. Kebenaran apa yang dirusak? Kebenaran dirusak adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mereka buat sesuatu yang merusak Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan mengatakan Allah itu memiliki sekutu. Sekutu Allah adalah bangsa jin. Kemudian lebih dahsyat lagi di dalam berdusta, mereka mengatakan bahwasanya bangsa jin itu adalah anak laki-laki Allah. Wa kharaqu lahu banin, dan mereka mengada-adakan dusta bagi Allah dengan mengatakan Allah itu memiliki anak laki-laki, yaitu bangsa jin. Wa banatin, dan Allah juga memiliki anak perempuan. Kalau bangsa jin itu anak laki-laki Allah, maka anak perempuan Allah adalah bangsa malaikat. Dari mana mereka dapat ilmu seperti ini? Bi ghairi ilmin, maka disebutkan tidak ada ilmu pada mereka. Bi ghairi ilmin, mereka menetapkannya itu tanpa berdasarkan pengetahuan. Lalu berdasarkan apa? Berdasarkan kebohongan, yaitu perkara yang dibuat-buat, yang mereka cipta sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perkataan orang-orang musyrik yang telah mencemari keagungannya dengan mengatakan subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut melalui firman-Nya ini, maka kita pula mensucikan Allah. Karena Allah menyebut dirinya maha suci, maka kita pun mensucikan Allah. Ya Allah, Engkau adalah maha suci. Maha suci tidak seperti yang dipercayai oleh orang-orang musyrik itu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Sementara orang-orang musyrik itu telah menyekutukanmu ya Allah dengan bangsa jin. Subhanahu, maha suci Engkau ya Allah. Makna maha suci, Allah jauh
dari sifat yang buruk dan tercela, dari sifat kurang, dari sifat yang lemah. Tidak, Allah maha sempurna. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi. Kalau disebut kata tinggi di sini berarti tidak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Bermakna Allah itu maha sempurna, karena tanda kesempurnaannya tinggi dan tidak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Kemudian ketinggiannya pula tidak dapat dicapai oleh siapapun dari kalangan makhluk untuk setaraf atau sama kekuatannya, sama kehebatannya, sama kehendak dan kuasanya seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tidak bersekutu dengan siapapun, karena yang memiliki kekuasaan yang sempurna hanyalah Allah, dan selain Allah itu adalah yang diberi kuasa oleh Allah, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Maka seluruh kekuasaan yang ada pada ciptaan Allah adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mau menetapkan sama pula bangsa jin dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bangsa jin tersebut. Wa ta'ala, dan maha tinggilah Allah, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifati Allah dengannya. Yaitu apa yang mereka sifatkan Allah dengannya. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki anak laki-laki, Allah memiliki anak perempuan. Itu adalah sifat yang keluar dari mulut mereka, yang ia hanyalah mencemari kemahasucian Allah dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yasifun. Selesai sudah bantahan Allah cepat, yaitu mensucikan dirinya di penghujung ayat dan meninggikan dirinya. Kemudian Allah menggunakan apa yang ada di alam semesta ini untuk menerangkan tentang dirinya sebagai Tuhan yang sebenarnya, dan tidak sepatutnya menyekutukan Allah dengan bangsa jin, yaitu dengan menerangkan bahwasanya langit dan bumi yang ada ini, langit yang begitu besarnya, bumi yang kita huni ini, yang menciptakannya adalah Allah. Apabila Allah yang menciptakannya, bermakna Allah maha besar, lebih besar dari apapun yang ia ciptakan. Tapi bagaimana dengan bangsa jin? Bangsa jin, apakah bangsa jin itu lebih besar dari langit dan bumi ini? Tidak, bangsa jin itu lebih kecil dari langit dan bumi ini. Untuk menembus langit pun dia sudah tak mampu lagi, karena Allah telah menghalang bangsa jin dari mengintip wahyu yang turun dari langit pertama. Jadi ia tak berkuasa lagi untuk menembus langit. Bermakna bangsa jin itu kecil sekali berbanding dengan langit dan bumi ini. Maka bagaimana pula sampai ke tahap menyekutukan bangsa jin itu dengan Allah yang maha besar, yang maha besar, yang menerangkan Allah maha besar dalam ayat ini adalah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar. Maka adalah suatu kebohongan yang nyata sekali apabila menyekutukan Allah dengan bangsa jin. Belum lagi apabila memperhatikan perkataan badi'. Kata badi' maknanya Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana langit dan bumi itu tidak ada sebelumnya. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa contoh sebelumnya. Pernah ada langit dan bumi sebelum langit dan bumi yang ada ini? Tidak. Berarti langit dan bumi yang ada sekarang ini adalah Allah ciptakan langsung tanpa contoh. Apabila Allah menciptakan langit dan bumi ini langsung tanpa contoh, bermakna Allah Subhanahu wa taala maha hebat di dalam penciptaan langit dan bumi. Apakah bangsa jin mampu berbuat demikian? Tidak. Mengapa menyekutukan Allah dengan bangsa jin itu? Nah, ini yang diinginkan oleh ayat ini sebagai alasan pertama untuk membantah. Kemudian alasan kedua untuk membantah,
Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba. Bagaimana dia, Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak? Tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Apa sebab? Sebab apabila Allah memiliki anak, berarti sudah berapa Tuhan? Sudah ada dua Tuhan, yaitu Tuhan yang beranak dan Tuhan yang diperanakkan. Kalau ada dua Tuhan, bermakna hilanglah sifat kesempurnaan Tuhan. Apa sebab? Sebab Tuhan yang pertama akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang kedua, atau Tuhan kedua akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang pertama. Maka tidak akan mungkin ada konsep Tuhan lebih dari satu, itu tidak ada. Tuhan itu mesti satu. Maka tidak akan mungkin Allah memiliki anak. Sebab apabila menetapkan Allah memiliki anak, bermakna hilanglah sifat ketuhanan, baik dari yang beranak, Tuhan yang beranak, atau Tuhan yang diperanakkan. Maka ini ditolak atau diingkari dengan keras di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki sekutu dari apapun, dari sesuatu apapun. Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan walam takun lahu sahiba. Dan Allah tidak memiliki istri. Bagaimana Allah memiliki anak atau melahirkan anak, sementara Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki pasangan? Maka tidak dapat difahami apabila di sana ada yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ini adalah pemahaman yang datang dari kebodohan yang dibuat-buat. Tetapi malangnya, kebodohan yang dibuat-buat itu dipercayai menjadi suatu pengetahuan pula. Disebut sebagai pengetahuan, tetapi sebenarnya adalah kebodohan. Seperti yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Tetapi ayat ini bukan menerangkan tentang kepercayaan orang-orang Kristen. Ayat ini menerangkan tentang kepercayaan orang-orang musyrik Mekah. Berarti, maka ulama tafsir pun menjelaskan, berarti orang-orang musyrik Mekah itu boleh jadi mengambil kepercayaan yang ada pada orang-orang Kristen untuk mereka ikuti pula. Jadi bangsa Arab ini adalah bangsa yang mengambil kepercayaan di luar mereka. Umpamanya kepercayaan menyembah berhala sebagai Tuhan. Dari mana mereka ambil? Sebelumnya sudah kita terangkan, mereka ambil dari negeri Syam. Kemudian kepercayaan kepada bangsa jin. Dari mana mereka ambil? Kepercayaan dari bangsa jin ini mereka ambil dari kepercayaan Majusi. Kemudian kepercayaan bahwasanya Allah memiliki anak. Dari mana mereka ambil? Dari orang-orang Kristen. Jadi mereka mengambil kepercayaan yang ada di luar bangsa Arab. Wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ini bantahan yang ketiga. Tidak sepatutnya menyekutukan Allah. Apa sebab? Sebab Allah menciptakan segala sesuatu. Bermakna kalau Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk bangsa jin, bermakna segala sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Tidak bisa disebut sebagai Tuhan, karena semuanya itu adalah yang diciptakan. Tuhan itu mestilah memiliki sifat menciptakan, bukan diciptakan. Kemudian karena Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, Allah berikan penekanan lagi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui setiap segala sesuatu yang Ia ciptakan itu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah pun mengetahui segala sesuatu. Bermakna bangsa jin itu adalah yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Bermakna ia di dalam kekuasaan Allah, karena di dalam pengetahuan Allah. Apabila bangsa jin itu di dalam pengetahuan Allah,
ia diliputi oleh Allah dalam pengetahuannya, maka tidak sepatutnya menjadikan bangsa jin itu sebagai sekutu-sekutu Allah, karena tunduk di dalam kekuasaan Allah, di dalam pengetahuan Allah. Nah, di sini ini Allah meminta supaya mereka menggunakan akal fikiran. Gunakan akal fikiran dengan baik, akal fikiran yang sehat. Mungkinkah yang diciptakan itu disebut sebagai Tuhan, ditetapkan sebagai Tuhan, sementara yang diciptakan itu memiliki sifat kekurangan? Apakah boleh yang memiliki sifat kekurangan disebut sebagai Tuhan? Allah meminta supaya mereka menggunakan akal fikiran mereka. Tapi kalau tetap juga mereka di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan, bermakna mereka tidak menggunakan akal fikiran. Kalau tidak menggunakan akal fikiran, bermakna mereka adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi mereka pula tidak mau diajar, maka kebodohan mereka itu adalah kebodohan yang bertingkat. Kebodohan yang bertingkat ini dalam bahasa Arab disebut dengan jahil murakkab. Bodoh tetapi tidak menyadari diri itu bodoh. Orang yang bodoh menyadari dirinya bodoh, mudah untuk diajari. Apabila dia belajar, hilang kebodohannya, sekarang dia menjadi orang yang mengetahui. Tetapi kalau orang yang bodoh dan tidak menyadari dirinya bodoh dan tidak mau diajar, ini tidak akan pernah bisa berubah. Dan orang yang seperti ini akan menyombongkan diri. Dan orang yang seperti ini akan menutup diri dari menerima peringatan dan petunjuk. Orang yang seperti ini diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja, mereka tidak akan beriman. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka ini tidak akan mungkin mau beriman. Ada orang yang seperti itu pada hari ini? Ya, lihat sajalah di kiri kanan kita, di tengah masyarakat. Ayat berikutnya lagi, setelah jelas melalui 3 alasan tadi bahwasanya Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Pertama, karena Allah pencipta langit dan bumi, dan yang kedua, tidak mungkin bagi Allah memiliki anak. Kemudian yang ketiga, Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk bangsa jin yang disekutukan itu, termasuk bangsa jin yang dijadikan sebagai sekutu Allah itu. Maka apabila telah jelas Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, disebabkan karena sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya, zalikum, itulah dia. Jadi Allah menggunakan kata isyarah, kata penunjuk. Zalikum, itu dia Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut itu dia, bermakna menunjuk kepada yang telah disebutkan sebelumnya. Apa yang telah disebutkan sebelumnya? Allah melalui 3 alasan yang menerangkan tentang Allah sebagai Tuhan. Maka apabila sudah jelas, maka Allah pun menyebut zalikumullah, itulah dia Allah Rabbukum, Tuhan kamu. Jadi disampaikan langsung kepada mereka. Masih membantah juga. Orang yang berilmu dengan alasan yang telah diberikan kepadanya, dia sudah mendapatkan ilmu, maka ia pun segera beriman kepada Allah, maka ia pun menetapkan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Maka orang yang berilmu dan beriman ini terus akan beribadah kepada Allah, tidak menunggu-nunggu lagi, terus beribadah kepada Allah. Maka disambutlah dengan kalimah la ilaha illa huwa. Karena kalimat la ilaha illa huwa ini kaitannya adalah dengan ibadah, yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera beriman karena telah mendapatkan pengetahuan tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Maka mereka pun beribadah kepada Allah. La ilaha
illa huwa. Kemudian khaliqu kulli syai'in fa'budu. Bagi orang yang telah memiliki ilmu, kemudian mereka beriman, mereka menetapkan la ilaha illa huwa sebagai satu ketetapan yang teguh di dalam diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kata khaliqu kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Ini untuk kumpulan yang masih lagi teragak-agak untuk beriman, maka apabila mereka masih belum pasti untuk beriman, belum sungguh-sungguh atau sepenuh hati untuk beriman, maka diperingatkan sekali lagi, wahai orang yang masih belum cukup pengetahuan untuk beriman, lihatlah apa saja yang ada di alam semesta ini. Semuanya itu adalah ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Nah, ini bagi yang masih juga belum sampai ke tahap beriman kepada Allah melalui alasan yang disebutkan sebelum ini. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah itu pencipta segala sesuatu. Silakan lihat apa saja yang ada di hadapanmu. Bagaimana sekarang? Masih juga lagi ragu-ragu untuk beriman kepada Allah? Apabila tidak, apabila sudah pasti, maka fa'buduh, maka beribadahlah kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagimu Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia Allah atas setiap segala sesuatu wakil, maha menguruskannya. Kalau disebut kata wakil bermakna adalah yang diserahkan urusan kepadanya. Kita ada ketua, ada wakil. Mengapa wakil dikatakan wakil? Sebab ketika ketua tidak mampu menguruskan urusan, mungkin sakit, mungkin dia berpergian ke luar negeri. Ketika dia tak mampu menguruskan urusan, maka dia serahkan kepada siapa? Kepada wakilnya. Maka wakil disebut wakil karena diserahkan urusan kepadanya dan dia bisa menguruskannya. Karena dia tak sakit seperti ketuanya, dia tidak bepergian seperti ketuanya, maka disebut wakil. Sebagai wakil adalah yang diserahkan urusan kepadanya dan dia mampu menguruskannya. Mengapa Allah disebut sebagai wakil? Allah disebut sebagai wakil karena kita makhluk menyerahkan urusan kepada Allah supaya Allah menguruskannya. Mengapa kita serahkan urusan kepada Allah? Karena kita tak bisa menguruskannya, disebabkan karena sifat kekurangan yang ada pada kita. Bisa kita menyembuhkan penyakit kita sendiri? Bisa kita menjamin keselamatan kita dalam perjalanan? Tidak, karena kita tak mampu menguruskan urusan ini sendiri, maka kita serahkan kepada wakil. Maka nama Allah adalah Al-Wakil. Salah satu dari nama Allah yang 99, Al-Asma'ul Husna, adalah Al-Wakil. Maknanya adalah yang diserahkan urusan kepadanya dan mampu untuk menguruskannya. Apakah bangsa jin? Apakah bangsa jin itu adalah Al-Wakil yang diserahkan urusan kepadanya dan mampu dia untuk melaksanakannya? Tidak. Dia memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bagaimana mau menguasai manusia sementara dia sendiri pun tidak mengetahui manusia? Yaitu contoh umpamanya tidak mengetahui dengan sempurna, seperti tidak mengetahui kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Kapan baru bangsa jin itu mengetahui Nabi Sulaiman meninggal dunia? Setelah tongkatnya dimakan rayap. Karena Nabi Sulaiman itu meninggal dunia dalam keadaan berdiri, bersandar kepada tongkatnya. Maka bangsa jin ini bekerja karena bangsa jin ini dikuasai oleh Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman menjadi raja. Mereka takut, mereka patuh kepada Nabi Sulaiman, maka mereka bekerja. Kemudian
mereka melihat Nabi Sulaiman masih hidup, tegak berdiri. Rupanya sudah lama meninggal dunia. Baru tahu bahwasanya Nabi Sulaiman meninggal dunia apabila tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan rayap, kemudian patah, Nabi Sulaiman jatuh, kemudian tahulah bangsa jin, rupanya Nabi Sulaiman telah lama wafat. Apabila demikian, bermakna bangsa jin tidak memiliki pengetahuan tentang manusia. Andaikan memiliki pengetahuan juga, itu pun juga dari Allah Ta'ala. Jadi apabila bangsa jin itu adalah yang memiliki sifat kekurangan, maka tidak sepatutnya dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Tapi malangnya pada hari ini, banyak dukun-dukun, bomoh-bomoh, sebagai yang menyekutukan Allah, yaitu dengan mengambil bangsa-bangsa jin sebagai yang disembah. Mereka minta tolong kepada bangsa jin untuk mencarikan kenderaan yang hilanglah, meminta tolong kepada bangsa jin untuk memindahkan awanlah, dan lain sebagainya. Orang yang meminta tolong kepada bangsa jin adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang sangat tercela sekali, karena meminta tolong kepada selain Allah. Dan banyak dukun-dukun itu yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Semestinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Sesungguhnya ada sebahagian dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada sebahagian dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambahlah kedurhakaan mereka. Banyak sekarang ini bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, banyak sekali. Di antaranya melalui ilmu sihir. Dan ilmu sihir ini pun dipromosikan sedemikian rupa sehingga banyak orang yang ingin mempelajarinya. Bahkan mulai dari kanak-kanak lagi, yaitu dipromosikan bahwasanya kanak-kanak hebat karena dia telah belajar sihir. Maka bukunya pun dicetak banyak dan dijual beli. Ramailah di antara kita ini membelinya, sampai antri panjang untuk membelinya. Dan difilmkan pula cerita-cerita sihir tersebut. Apa namanya? Harry Potter. Dan bangga pula karena telah selesai membaca buku yang di dalamnya mengandung sihir. Padahal di dalam Islam hukum belajar sihir itu adalah kafir, mengamalkannya adalah kekufuran. Maka ia adalah sepatutnya yang dijauhkan. Tapi pada hari ini disosialisasikan, dipropagandakan, disebarluaskan, sehingga akhirnya banyak pula dari kalangan orang yang mengaku beragama Islam tetapi malah mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Mereka telah menyembah bangsa jin, karena bangsa jin itulah yang banyak mengamalkan sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Berikutnya ayat yang ke-103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, Allah tidak mampu dicapai oleh setiap pandangan mata. Apa sebab tak mampu dicapai? Sebab sifat zat Allah itu adalah sempurna. Apabila mampu dicapai, bermakna hilang kesempurnaannya, karena mampu dicapai. Karena tidak mampu dicapai itulah maka sifat sempurna itu ada. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kesempurnaan sifatnya, yaitu dengan menyatakan setiap pandangan mata tak mampu untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Setajam apapun pandangan mata manusia, tak mampu untuk mencapai zat Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak digunakan kata melihat, tetapi di sini digunakan kata
kata tudrik. Tudrik di sini adraka yudriku maknanya sampai dan menguasai. Itu maknanya. Setiap pandangan mata tak mampu sampai kepada zat Allah dan menguasai zat Allah tersebut. Menguasainya dengan menelitinya, mengkajinya dengan terperinci, tidak akan mampu. Allah sendiri yang menerangkan di dalam ayat ini. Setiap pandangan mata tidak mampu mencapai zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah pandangan mata manusia mampu melihat zat Allah? Kalau tadi kita sebut pandangan mata manusia tidak mampu mencapai zat Allah dan menguasai zat Allah itu. Tetapi pandangan mata manusia mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat zat Allah. Mampu, tetapi tidak di dunia ini, tetapi nanti di dalam surga. Nah, melihat itu menggunakan kata ru'yat. Sementara di sini menggunakan kata idrak, tudrikuhu. La tudrikuhul absar, maknanya Allah menafikan kalau untuk melihat Allah dengan pandangan mata, kemudian menguasainya, yaitu dengan meneliti zat Allah, tidak ada siapa yang mampu. Apa sebab? Sebab zat Allah itu maha agung lagi maha sempurna. Kita mampu melihat matahari? Melihat matahari dengan pandangan mata? Mampu. Tapi mampu kita melihat matahari, memperhatikannya, mengkajinya dengan terperinci dengan mata kita? Tak mampu. Apa sebab? Sebab kekuatan mata yang sangat rendah sekali. Itu baru ciptaan dengan ciptaan, mata dengan matahari. Apalagi antara mata ciptaan dengan Allah yang menciptakan mata. Bagaimana pula kalau mata tak mampu mencapai Allah Subhanahu wa taala dalam penglihatannya, bagaimana pula Allah? Allah pula wa huwa yudrikul absar, dan dia Allah yang mampu mencapai dan menguasai al-absar. Digunakan kata al-absar. Al-absar ini digunakan kepada mata, yaitu berupa organ tubuh yang ada di kepala kita. Mata itu juga dipakaikan di dalam ayat ini kepada al-absar, dipakaikan juga kepada kekuatan yang ada pada mata. Kekuatan yang ada pada mata kita sebut pandangan. Mata, Allah menguasai mata kita. Pandangan yang ada pada mata, Allah pun menguasai pandangan yang ada pada mata kita. Apabila disebut wa huwa yudrikul absar, dan Allah adalah mampu menguasai atau melihat atau mencapai al-absar, pandangan mata, yaitu baik itu mata yang berupa organ tubuh ataupun pandangan yang ada pada mata. Allah mampu menguasainya. Allah mencapainya. Sementara pandangan mata tak mampu untuk mencapai zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila demikian perbandingan antara pencipta dengan ciptaan, maka sepatutnya semakin mengenal Allah sebagai pencipta. Maka tidak sepatutnya mencemari keagungan Allah sebagai pencipta dengan menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha halus. Halus maknanya tak nampak oleh pandangan mata. Tapi meskipun tak nampak oleh pandangan mata manusia, tetapi semuanya ini diatur oleh Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala yang mengatur matahari yang diterbitkan, diterbenamkan? Tak nampak. Tapi matahari terbit dan terbenam itu Allah yang mengaturnya. Nampak Allah Ta'ala dari pandangan mata? Tidak. Pandangan mata kita tak mampu untuk mencapai zat Allah. Allah maha halus. Tetapi Allah yang tersembunyi dari pandangan mata itu menghidupkan, mematikan, memberikan keselamatan, menetapkan kecelakaan, dan seterusnya. Semua ini diatur oleh Allah Ta'ala.
Ini si fulan ditetapkan penyakit di dalam tubuhnya. Ini pula si fulan diangkat penyakit dari tubuhnya. Siapa yang menetapkan penyakit dan yang mengangkatnya? Allah Ta'ala. Dapat dicapai dengan pandangan mata. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menetapkan dan mengangkat penyakit? Tidak, karena Allah itu Al-Latif, yang maha halus. Tetapi meskipun halus, mengatur, berkehendak, berkuasa. Maka banyak yang mengamalkan nama Allah ini, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ingin penyakitnya dihilangkan pokoknya, Ya Latif, Ya Latif. Tanpa dia sadari, penyakitnya hilang. Karena Allah yang maha halus adalah mengangkat penyakitnya tanpa ia menyadarinya. Karena Allah mengaturnya sedemikian rupa tanpa ia sadari. Itulah sifat Allah yang maha halus, tidak mampu dicapai oleh pandangan mata manusia. Al-Khabir, maha mengetahui. Mengetahui maknanya menguasai sepenuhnya. Karena dialah Allah yang menciptakan, maka pastilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan itu mengetahui setiap ciptaannya, karena dia yang menciptakan. Mengapa kita tidak mengetahui banyak perkara di alam semesta ini? Karena bukanlah kita yang menciptakannya. Dan andai pun kita mengetahui, pengetahuan kita itu bukan karena kita mencipta, karena kita bukan pencipta. Kita mengetahuinya karena Allah memberikan pengetahuan itu kepada kita. Apabila Allah memberikan pengetahuan, apabila Allah berkehendak untuk mencabutnya, maka tercabutlah pengetahuan dari kita. Dulu ketika muda-muda, banyak perkara yang kita ketahui. Ketika dulu kita jadi guru umpamanya, tahu betul kita apa yang kita ajarkan kepada murid. Buku yang kita ajar itu kita kuasai. Sudah pensiun lama, sudah 5-10 tahun pensiun. Kemudian datang murid bertanya, Bu Guru, karena kita masih disebut sebagai Bu Guru, tolong terangkan kepada kami apa yang ada dalam buku ini. Allah, dulu saya tahu ini, dulu saya bisa karena saya mengajarkannya. Tapi sekarang dah 5-10 tahun ini ditinggalkan, sudah lupa. Oh, berarti manusia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan dari dirinya sendiri. Apabila dia memiliki pengetahuan, ia adalah karunia dari Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menariknya, ia tidak mampu untuk mempertahankannya. Berarti jelaslah keagungan dan kebesaran Allah, dan hanya Allah yang memiliki sifat yang agung dan sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Maka tetapkan Allah sajalah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.